Kan dulu sempet ada yang bilang penjual ludah. Yes. Dulu Bang Sapi termasuk yang dicolek sama Masih. Mengenai penjual ludah itu whatever dia mau bilang apa, tapi intinya kalau kita punya value, kalau kita yakin dengan value kita dan works, maka tebarkan ke sebanyak orang. Mahal-mahal tuh kan workshop, kita ikut bayar. Saya mendidik diri saya. Jadi saya bukan hanya ngajak orang untuk ikut seminar atau training berbayar. Saya juga mendidik diri saya untuk investment ke layar ke atas. yes, layar ke atas. Banyak pengusaha pemula atau adik-adik kita yang mau buka bisnis, mereka nggak ngerti definisinya. Jadi definisi bisnis itu bukan tentang barang atau jasa. Dia tentang mindset ternyata. Apapun yang disampaikan selagi itu baik ya, kita bisa ambil kebaikan dari dia. Siapapun yang bicara itu oke gitu. Bang Sapi, selamat datang. Oke. Bang Sapi, pengusaha muda dan juga trainer muda. Yes. Wah, ini sering memberikan training berarti ya ke anak muda. Gimana Ya, Bang? training, event, motivational, coaching, mentoring, macam-macam lah. Yang penting untuk self improvement. Wih, mantap. Dan ini Sobat Kang Ridwan, kita ketemunya karena kita punya guru yang sama gitu ya. Artinya Bang Sapi walaupun sebagai trainer tapi juga masih belajar. Oh iya, itu wajib ya. Jadi seorang pengajar itu tugas utamanya ya belajar sebenarnya. Dan ketika dia mengajar sebenarnya dia juga sedang belajar di situ. Nah, itu ya. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting. Open mindednya seperti Open itu ya. minded harus. Bukan berarti kalau gua sebagai seorang trainer gua yang paling pintar gitu ya. Enggak boleh. Dan itu pasti dia nggak bertumbuh. Orang yang merasa sudah tahu pasti nggak kemana-mana. Bang, ini kita kan ngomongin tadi ada dua area ya, ngomongin bisnis sama ngomongin dunia trainer ya. Yes. Oke, kita ngomongin dunia bisnis nih dulu. Oke. Sebentar gua tanya nih, usahanya apa sih? Ya. Biar orang tahu juga, biar oh ini mah ngajar doang katanya kan gitu. Ada beberapa ya mas ya. Ya sebenarnya core-nya itu adalah properti sebenarnya. Dan education, ada beberapa kampus dan lembaga pendidikan yang kita kelola. Kemudian ada fashion muslim. Kemudian ada personal genetik juga yang kita investasi. Dan Personal kita kelola. genetik? Iya. Apaan tuh personal genetik? Steven. Oh, Steve. Steven Jakarta Pusat kan kita ini. Yang pegang. Iya pegang. Tapi yang penuh tuh ya, yang investnya 1,5 miliar kalau nggak salah. Iya. Yang permanen, yang permanen. Iya. Kemudian apa lagi? Saya punya futsal. Ya, saya punya futsal. Kalau ini yang ini di Medan kali ini. No. Lapangan Punya di Medan futsal. juga lapangan futsal. Ada. Ngeri. Ngeri kali nih abangku nih. Ya, kemudian ini lagi mau entry ke mobil rental ya. Moren. Nah, cuman ini bisnis modelnya sedang kita buat unik gitu. Belum dibuka berarti ya? Belum. Tapi positioning boleh dong cerita. Takut digarap orang duluan. Jangan. Jadi sebenarnya bisnis itu menurut saya ya, itu malah jangan diceritain. Gini, karena berarti udah yuk. Jangan diceritain dulu. Karena gini, pengusaha itu makin dia sukses, sebenarnya dia makin tidak bisa mendefinisikan bisnisnya sebenarnya. Makin bingung. Contoh gini ya, misalnya Bang Sandiaga Uno lah. Iya. Misalnya gitu ya, contoh nih ya. Kalau ditanya Bang Sandiaga itu usahanya apa coba? Dia nggak bisa ngomong gitu. Ya Karena udah, banyak ya. Banyak. Jadi pada akhirnya makin tidak bisa kita definisikan bisnis kita apa, itu sebenarnya levelnya udah makin tinggi. Makin banyak. Ada di mana-mana. Oh gitu. Jadi kalau ada yang nanya bisnisnya apa ya? Iya. Nanya dulu Harian Patona bisnis saya apa gitu ya. Itu keren ya berarti ya. Iya, yang pasti dia harus kaya kan. Iya. Kalau dia udah kaya saya rasa bisnis itu kan tentang pilihan saja kan. Jalan apa yang mau kita ambil untuk menukarkan value kita, kemudian mendapatkan profit dari situ. Kalau Bet Kiyosaki bilangnya kendaraan ya. Kendaraan. Ya, jadi kan kendaraan bisa apa saja. Betul. Nah, cepat atau lambatnya kita nyampe ke tujuan kita,
Itu tergantung jenisnya, kemudian cara kita dan momentumnya. Kan gitu. Tapi ujungnya kan tetap sama. Ya kan, mendapatkan menukarkan value dan mendapatkan profit dari pertukaran itu. Sejatinya itu. Betul. Ya, jadi bisnis saya ada banyak sebenarnya. Tapi ada yang saya lihat ini bagus tapi jangan dibilang dulu gitu. Oh, iya. Karena menurut saya, iya, jadi ada yang lucu gini. Makanya saya nggak pinter flexing, Mas. Karena menurut saya ya gitu. Di mana-mana orang kaya itu dia nggak mau orang tahu kalau dia kaya. Iya. Nggak usah cerita bahkan ya. Iya dong. Kan kita bisa di Uber. Iya, di Uber sama siapa? Sama semuanya kan. Aduh. Sama pajak lah, kompetitor lah semua gitu. Iya. Menurut saya ya. Jadi menurut saya orang kaya yang ngomong dia kaya sebenarnya belum kaya. Betul. Pengen nyari penghargaan orang kayaknya. Iya, butuh validasi. Dan itu level yang paling rendah dalam kepemimpinan kan. Kan ada 3 tuh. Yang pertama itu adalah eksistensi. Paling bawah kita butuh validasi dari orang lain. Yang kedua itu adalah toleransi. Kita mulai menghargai orang lain. Yang ketiga itu hegemoni. Ini contribute, Anda dan saya mewarnai dunia. Itu level ketiga. Jadi level paling rendah itu adalah butuh pengakuan dari orang. Itu paling rendah. Dan gak oke gitu. Dan banyak ya. Dan banyak. Menurut saya itu gak perlu lagi. Kayak saya dibilang apa gitu gak usah. Yang flexing itu kan termasuk di situ ya. Ya termasuk di situ. Secara tidak sadar dan secara psikologi mereka butuh dukungan orang lain. Diperhatikan dan divalidasi gitu. Nah, ini mau nanya nih, ini kan trainer nih. Kalau orang flexing buat bisnisnya gimana tuh? Kan suka ada tuh sekarang tuh di konten-konten tuh dia flexing supaya orang tuh tertarik sehingga pada beli, kan banyak yang kayak gitu ya. Ya. Kalau di dunia coaching kan kita kan ada strategi namanya 5 ways kan. Oh iya. Kan salah satunya ya? Salah satunya kan creating leads. Ya. Ya bisa jadi flexing itu cara mereka untuk ngedatangkan calon customer gitu. But gak ada masalah gitu ya. Karena ada tujuannya. Ada tujuannya. Tapi harapannya flexingnya itu bukan sesuatu yang membodohi, tapi kalau bisa mengedukasi. Itu yang paling penting. Kalau ada nilai edukasinya bagus. Saya agree di situ. Tapi kalau hanya untuk ditunjukkan, karena nanti bagi anak muda kalau disalahartikan ini repot, Mas. Misalnya kayak orang mau kaya cepat bisa gitu. Jadi orang nggak suka proses. Ada proses dikit langsung lembek gitu. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau edukasinya ada, it's okay. Itu kan bagian dari strategi dia untuk mendatangkan leads. Nggak ada masalah. Tapi usahakan ada edukasinya. Wah ini keren nih jawabannya. Ini ngeri nih. Masih muda, umur berapa? Ya umurnya berapa tahun? Sekarang 33 Mas. 33 tahun. Yes. Oke. Jadi ini agak ngacak-ngacak ngapa ya? Nggak Saya nanya apa-apa. soal trainer dulu nih. Dari umur berapa jadi trainer? Berapa ya? Saya 20-an berapa gitu ya. Dari 21 kali ya. 21 ya? Ya, tapi saya bisnisnya dari usia 12 tahun saya udah jualan. Ibu saya kan memang tukang Ada jualan pengalaman es. yang di-sharingkan ketika umur 21 tahun jadi seorang trainer kan? Iya Artinya bukan berarti gua cuman ngomong doang gitu. Iya, 18 tahun utang saya 500 miliar, Mas. 18 tahun. 489 Berarti SMA jutaan. dong? Atau baru beres? Baru beres dikit. Kuliah. Baru Tingkat kuliah. satu, tingkat Kuliah satu tingkat berarti. 1. Ya. Iya. Itu utang udah banyak. Udah 500 juta? Iya, saya kan SMA-nya kan ketua OSIS kan. Ya zaman saya dulu. Wah keren. Ketua OSIS itu 2 tahun loh saya, 2 periode. Dua periode? 2 periode. Bisa 2 periode? Bisa. Angkatan saya gak pernah. Bisa. Oh, Zaman serius? saya. Meskipun waktu itu kita kayak ngakalin peraturan gitu ya. Kan gak boleh kan. Iya. Jadi waktu saya kelas. Betul kan gak boleh. Gak boleh, harusnya kan kelas 2. Kelas 3 dia udah fokus ke UN kan waktu Iya, itu UN, kan. nah. Saya kelas 1 udah ketua OSIS. Baru masuk itu. Baru masuk. Saya ngalahin kelas-kelas 2 yang lain. Kakak senior saya kalahin. Kok bisa jadi ketua yang pertama? Saya bawa nama demokrasi kan. Bawa nama demokrasi. Nah, karena saya ketua OSIS, efek positifnya adalah leadership terlatih. Iya dong. Ada negatifnya dikit. Meskipun pada akhirnya saya senang juga. Karena kita sering keluar. Kan ketua OSIS itu kan sering
Ya ada undangan, Apa. urusan Akhirnya apa? saya punya mindset berbeda dari siswa-siswa yang lain akhirnya. Terutama terkait pembelajaran ya. Pembelajaran dan bisnis mas. Oh iya. Gitu. Karena itu yang buat saya berani kan. Berani coba dan gagalnya jadi banyak. Makanya usia 18,5 tahun tuh saya pernah bangkrut, utangnya 500 miliar beneran ya. Wah dan itu kantor kita didatengin polisi, tentara semua. Dan orang-orang didatengin minta pengembalian uang lah apalah waktu itu ya. Masih usia 18 tahun. 18 tahun. Kemudian almarhum ayah stroke, belum meninggal waktu itu. Nah, itu buat saya ngedrop abis memang. Di situ saya mulai hijrah. Dan istri saya temukan saat hijrah itu. Wih, Masya Allah. Bukan saat jadi trainer ya? Bukan. Kan lagi jadi trainer kan, karismanya luar biasa. Enggak. Justru didapatkan ketika hijrah. Ketika hijrah, makanya kita nggak pakai fase pacaran. Kita kenal setahun, saya langsung bilang kita nikah gitu. Kemudian kalaupun dia tidak mau waktu itu, saya akan tetap menikah di bulan itu, siapapun orangnya. Karena pengen nikahnya ya. Pengen nikahnya, karena kata guru saya setelah saya beres membersihkan diri dari dunia lama yang gak benar, the next stepnya adalah nikah. Makanya saya cari perempuan, gitu, langsung kita eksekusi. Kayak bisnis aja ya. Iya. Karena udah dijadikan smart goal ya kayaknya. Smart goal. Ini saya di akhir bulan ini perlu menikah nih. Perlu menikah. Kalau Anda tidak mau dengan saya akan mencari yang lain. Mencari yang lain. Ngomong gitu gak? Ngomong gitu ke orang tuanya. Jadi kalau misalnya Ke orang tuanya. iya, ibu, kalau misalnya kita gagal ini yang bulan Desember ini, maka saya akan cari yang lain, saya bilang. Saya ngomong gitu, karena saya niatnya ini ibadah beneran nih. Saya bilang gitu. Jadi kalau orang kan ya mungkin gaya-gaya aja bilang ibadah. Kalau saya waktu itu emang ibadah bener, kayak melakukan sholat gitu. Jadi nggak peduli. Kalau jamnya, misalnya jamnya asar aja gitu. Kalau ini Desember aja. Itu planningnya. Saya start dikasih perintah nikah itu sama guru saya itu, sama kiai saya itu sekitar Januari Februari. Kasih 1 tahun ya Safi ya. Berarti Desember terakhir. Makanya kita nikahnya di bulan Desember. Wih, itu apa value yang dijual saat itu? Kan baru beres pesantren kan ibaratnya gitu. Pesantren, uang juga belum ada. Jadi nggak punya apa-apa saat Nggak punya ngelamar? apa-apa. Saya cuman menawarkan masa depan aja. Dan saya meyakinkannya bahwasannya saya bukan dari keluarga kaya. Oke. Tapi saya akan buat anak saya jadi anak orang kaya, saya bilang. Wih, mantap. Nah, sekarang kan Bang Safi ini kan masuk ke dunia trainingnya dan kebanyakan anak muda. Hobi banget kalau Hobi itu. banget ya. Dan kebanyakan kan anak muda ya. Sedangkan faktanya anak muda ini kan 80% ya, terutama yang keluar kuliah. Ya. Itu nggak yakin mau ngapain gitu. Iya. Betul ya, seperti itu ya. Betul. Yang salah jurusan juga banyak. Jadi kuliahnya pendidikan, kerjanya di dinas pertanian gitu-gitu itu banyak. Itu saya juga termasuk. Saya kan sekolah perikanan. Perikanan. Iya, tapi kan bikin kue. Saya waktu kuliah di DO dari kampus teknik elektro, Mas. Teknik elektro. Gak nyambung lagi sekarang. nyambung. Di DO. DO, saya dipecat dari kampus negeri di Indonesia. Gara-gara? Ya tadi karena udah mindsetnya udah kebablasan, Mas. Itu berat memang. Mindset kita itu kan ngedrive kita kan. Ya. Nah contoh misalnya gini, zaman itu ya. Saya belajar tuh misalnya gini. Ini guru-guru kita yang lama nih. Kuliah nggak penting. Iya. Guru saya yang lama nih ya. Meskipun sekarang kita punya kampus kan. Kuliah nggak penting. Kemudian otak kanan. Jalan dulu. Berani dulu. Bodol. Berani optimis. Duit orang lain. Oh, papurti. Botol. Dulu kan zaman-zaman itu tuh saya udah belajar itu. Berarti EU dulu dong? Iya dong. Oh, sama ya. Zaman itu saya masih baru selesai sekolah. Ya bayangin Mas, saya Masih kuliah dengan beban mindset itu kan. Jadi ketika dosen ngajar udah mulai protes-protes saya kan. Nggak Karena nyambung, kan merasa nggak udah nyambung. mulai nggak nyambung. Itu yang akhirnya ngebuat saya struggling dan akhirnya saya ya di OD sih sebenarnya, bukan DO. ODW maksudnya. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Tapi kampus mengajarkan saya banyak hal. Ya, saya tidak pernah menghina sedikit pun lembaga-lembaga yang pernah mendidik saya. Itu Ada manfaatnya kan? selalu ada manfaatnya gitulah. Tapi ya saya memilih untuk
tidak kuliah waktu itu. Meskipun sekarang saya lagi doktoral sekarang. Nah, saya mau nanya itu. Ada. Kuliah lagi saya habis itu. Di DO kan awalnya kan. Yes. Karena merasa saat itu tidak penting. Dalam perjalanan kembali ya kan bahwa melihat bahwa pendidikan itu penting. Sekarang doktoral. Ya, lagi proses. Lagi proses. Berarti udah S2 dong selesai. S2 udah selesai. Lagi kuliah sekarang. Ya mudah-mudahan dokter dalam waktu dekat. Amin, amin. Berarti kalau udah waktu dekat udah 1-2 tahun lah. Udah, 1-2 tahun iya, lagi. bisa udah 2 tahun jalan kayaknya. Lumayan. 1,5 tahunan. Iya ya, ini kan hampir 4 tahunan kan kalau. Ya 4 tahunan, ada yang 3,5 tergantung. Nah sekarang apa yang memutuskan? Ini kan supaya nggak salah paham ya, tadi kan di DO Ya. merasa bahwa itu nggak penting. Ya. Tapi sekarang melihat bahwa doktor itu penting. Apa yang memutuskan sehingga sekarang melanjutkan? Gini, kuliah? kalau secara umum keberanian itu kan diwakili oleh otak kanan. Sistem keteraturan itu kan diwakili oleh otak kiri. Ya. Termasuk sekolah dan kuliah. Ya. Ternyata di lapangan kita nggak bisa bilang otak kanan aja. Iya. Kita juga nggak bisa bilang otak kiri aja. Jadi harus dua-duanya balance gitu. Nah cara saya untuk menertibkan pikiran-pikiran gila saya harus sekolah lagi. Otak kiri jadi adain. Biar dia tertib gitu. Kalau enggak dia bisa liar kan. Iya. Gitu. Kalau Tadinya sempat hilang kayaknya otak kirinya ya gitu. wah, ya nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak dipakai, ditinggal gitu aja. Dan nggak oke ternyata. Kalau mau bangun bisnis nggak boleh. Betul. Ya, karena Harus seimbang. disiplin, nginstal culture untuk sistem dan lain-lain itu butuh otak kiri. Full. Dan itu business owner kayak kita kan nggak ada yang bilang, nggak ada yang berani ngasih tahu kan. Siapa yang berani merintah-merintah kita? Kan kita kan di piramida tertinggi. Iya. Nah, tapi kalau kita dengan sengaja sekolah dan kuliah lagi, ada profesor kita, ada dokter-dokter kita yang ngajarin, kan kita jadi ikut kan. Iya. Gitu. Karena nertibkan orang yang kanannya terlalu over itu agak repot, Mas. Over. Over kan waktu itu kan? Kan dia dari kampus. Man, sikat Sikat itu. aja. Nih, sobat Karidan biar tahu nih. Bang Safa ini sering ngisi trainer kan, seminar, Yes, workshop. benar. Coba cerita jadwalnya kayak gimana, pesertanya berapa banyak. Iya. Coba cerita. Jadi 2017 kita dapat rekor muri ya. Rekor muri. Sebagai pembicara muda dengan frekuensi seminar terpadat di dunia. Wih. Padatnya gimana nih padatnya? Kita pernah buat 120 kali dalam 3 bulan di 112 tempat berbeda dengan peserta 1.000 ke 4.000 orang tiap hari berbayar ya. Acaranya berbayar dan nggak putus-putus. Nah, tadi 120 kali dalam 3 bulan di 112 tempat yang berbeda. 3 bulan 1 hari ada yang Jadi ada yang 2. Ada yang 2. Iya, jadi misalnya hari Sabtu Minggu 2. Sabtu misalnya paginya di Depok, misalnya gitu ya. Siangnya di Bekasi. Dan pesertanya di atas 1.000. Ya, 4.000, 3.000 Dan berbayar. Kan kalau digratisin gampang dong ya. Ini berbayar. Berbayar. Kan? Saya tidak menyarankan orang ikut training itu gratis. Betul. Ya, karena dia harus mengorbankan sesuatu untuk dapat sesuatu. Kalau digratisin malah nggak jadi apa-apa. Ya, bahkan menganggap sepele. Yes, sepele dia. Karena ketika berbayar dia akan berpikir gimana caranya saya dapat return dari nilai investment itu kan. Yes. Saya juga orang yang ikut workshop juga bayar. Makin mahal makin bagus. Workshop termahal yang pernah saya ikuti itu 80 jutaan. Pernah di Bali. Di Bali waktu itu ada pembicara dari Amerika, Michael Hall NLP. Sama dong. Tos dulu dah. Oh ikut ya. Saya ikut SCM sih Mas Bali. Hah? Ikut. Iya, berarti lewat Bumar atau Pak ini? Bumar. Sama dong. Saya juga Bumar. Ya udah. Tanya aja ke Bumar sapi siapa? Tahu Bumar itu. Saya pernah dengar Bang Safi lihat Bumar juga dulu. Saya kan pernah undang Bumar ke sini. Oh iya ya? Iya, ini satu guru juga. Jadi memang orang yang suka belajar itu temannya orang yang suka belajar juga. Iya, ketemunya di sini. Ketemunya berarti ketemu di podcast ini. di podcast ini. Mahal-mahal tuh kan workshop. Iya, kita ikut bayar. Saya mendidik diri saya. Jadi saya bukan hanya ngajak orang untuk ikut seminar atau training berbayar. Saya juga mendidik diri saya untuk investment ke Layar ke atas. yes, layar ke atas, ke mindset, ke otak, ke pengetahuan. Sangat penting. Jadi sebetulnya yang disaringkan ke orang-orang, Ya. terutama anak muda, Ya. ya kan, yang dijual ya katakanlah nggak mahal juga kan tadi sekitar Yes. 200 sekian. 250.000. Ini ilmu yang kalau dinominalkan, nilai investment
Bang Safei ini udah di atas 1 miliar kan bisa dibilang. Lebih Mas 1 miliar? Iya. Artinya kan investment dari training mana-mana Lebih. dikumpulkan jadi satu. Lebih. Terus investment dari pengalaman berbisnis dikumpulkan jadi satu. Belum lagi buku. Belum buku. Buku-buku yang dibaca Yes. digabungkan. Ya belum dari networking digabungkan. Belum. Jadi satu materi. Yes. Ya udah. Berapa tuh nilainya tuh? Iya, mahal banget. Mahal banget. Itu judulnya apa sih? Gua penasaran nih. Judul seminar atau workshop Kalau sebutnya? seminar sih. Judul seminarnya apa sih sehingga orang mau datang? Apa sih orang mau datang gitu? Kalau yang sekarang itu namanya ASEAN Youth Movement. Oke. Karena memang kita connect ke beberapa negara ASEAN juga yang tour yang tahun ini ya. Tour yang tahun ini. Tapi intinya entrepreneurship mindset, Mas. Oke. Entrepreneurship and leadership mindset. Karena sampai detik ini banyak pengusaha pemula atau adik-adik kita yang mau buka bisnis, mereka nggak ngerti definisinya. Mereka taunya tuh bisnis itu ada tokonya, padahal Tokopedia nggak punya toko. Iya. Harus ada lapaknya, Bukalapak nggak punya lapak. Harus ada shopnya, Shopee nggak punya shop mungkin kan. Iya. Artinya Traveloka nggak punya maskapai. Maskapai. Jadi definisi bisnis itu bukan tentang barang atau jasa, dia tentang mindset ternyata. Boleh nggak kita seorang guru tapi kita entrepreneur juga? Boleh. Boleh nggak kita seorang pengacara kita punya mindset entrepreneur? Boleh. Jadi entrepreneur is not job, it's mindset and identity. Nah, ini yang mau kita tularkan ke sebanyak mungkin orang, gitu. Agar dia percaya diri kan. Banyak orang mau bisnis nggak percaya diri karena nggak ada kantor, kantornya nggak bagus, dia nggak pede. Apalagi buat anak muda kan? Iya. Orang-orang hebat itu mulai dari garasi, dari rumahnya. Nggak ada yang langsung besar. Kita ini bergerak dari bawah, sangat bawah gitu. Jadi kita kepengen mereka sadar dari manapun kita bergerak nggak ada masalah. Nggak penting. Yang paling penting kemana kita akan menuju. Itu yang paling penting. Keren. Oke. Ini udah biasa ngomong juga nih. Kayaknya ini kalau ngomong ke saya ini hanya sebagian dari materi saya. Iya, sebagian kecil beneran. Kayak gua ngomong nih, ini pernah jadi isu rame ya. Iya. Kan dulu sempet ada yang bilang penjual udah. Yes. Dulu Bang Safei termasuk yang dicolek sama Masih. Ntar lu cerita ya, gua ngomong dulu nih. Oke, nanti gue cerita. Jadi gua sih punya pandangan ya. Kalau dari pandangan gua, memang setiap orang tuh punya expertise-nya masing-masing. Yes, setuju. Saya punya coach bisnis. Ada yang punya bisnis, tapi ada yang nggak punya bisnis. Ya. Tapi dia punya framework yang menurut saya sebagai Works. seorang pebisnis works. Ya. Artinya, oh iya itu oke. Terus ada juga seorang profesional konsultan, ya kan, yang bantu-bantuin orang. Betul. Kayak gitu. Terus ada juga trainer bisa dibilang kan, mungkin dia ilmu dari luar dia bawa. Ya. Walaupun dia tidak mempraktekkan ke bisnisnya, tapi dia bisa memotivasi. Kalau buat saya sih tetap ada manfaatnya. Yes. Kalau konteksnya penjual udah mungkin ada yang memang mungkin isinya nggak bagus dan juga ada juga yang kayaknya bener-bener hanya nggak punya bisnis kan gitu, jadi sehingga dibilang seperti itu gitu ya, karena sempat rame kan kayak gitu. Dan Bang Safei salah satu yang seperti colek itu gimana tuh, boleh cerita nih? Jadi gini, saya orang yang tidak mudah disakiti, Mas. Jadi yang begituan tuh nggak ngepek sama saya. Oh iya, okay. Sampai detik ini ya, saya orang yang orang mau bicara buruk ke saya tuh saya nggak ngefek. Saya kan penggemarnya Mahatma Gandhi. Kata Gandhi kan, tidak ada satu orang pun yang mampu menyakiti hatiku kalau aku tidak mengizinkannya, kata. Saya nggak mengizinkannya itu melukai hati saya. Jadi saya happy aja. Yang kedua, saya nggak merasa itu saya, gitu loh. Karena yang dikatakan negatif itu, nah sekarang orangnya malah lebih kacau lagi tuh. Yang bilang begitu orangnya lebih kacau, lebih parah, kondisinya ya nggak bagus gitu lah. Tapi ini sebenarnya negatif juga untuk orang-orang awam yang tidak ngerti tentang ilmu pengembangan diri. Ini bisa nggak bagus artinya. Sehingga perkataan-perkataan baik yang berbayar misalnya itu dianggap negatif. Dia kan bisnis atau apa, itu salah. Itu apapun yang disampaikan selagi itu baik ya, kita bisa ambil kebaikan dari dia. Siapapun yang bicara itu oke, gitu. Kita boleh belajar nggak ke anak kecil?
Boleh. Boleh belajar nggak ke orang yang gagal? Boleh. Boleh belajar nggak kita ke orang yang berhasil? Juga boleh. Gitu ya. Kita nggak boleh menyempitkan makna itu gitu. Makanya pertama tadi saya nggak peduli. Yang kedua, ya pastinya sebagai pembicara yang sudah belasan tahun berhadapan dengan jutaan audiens di Indonesia, kita nggak pernah ada masalah karena kita creating value. Kita menukarkan value, kita belajar something, kita rangkumin, kita coba, kita gagal, rangkumannya kita buat agar orang nggak masuk jurang yang sama, kita share ke sebanyak mungkin orang, nggak ada masalah. Dan kalau namanya promosi itu kan ada orang mau beli kan ada enggak. Ya orang mau beli silakan, ya enggak juga nggak apa-apa kan. Kan nggak ada masalah gitu. Ya yang orang-orang bilang begini nih otaknya dangkal aja. Kalau dia lebih berpikiran luas, yang kedua mainnya kurang jauh. Maksudnya orang yang tadi ya? Iya yang ngomongin itu mainnya kurang jauh. Kalau dia mainnya jauh dan open minded, kayak kita nih suka belajar, itu nggak akan berani ngomong begitu. Justru ketika makin banyak belajar, kita makin merunduk ya. Oh banyak yang lebih Oh jago. iya, kita makin banyak belajar, makin kita tahu kita nggak tahu apa-apa, makin nggak berani nyerang orang. Saya paling takut nyerang orang bukan gara-gara saya takut, bukan. Karena PR ke dalam diri ini lebih repot daripada di luar. Setiap hari yang kita lawan itu ego, malas, informasi yang tidak penting, distraksi di sana Penundaan. sini. Penundaan. Waduh, ini yang perang ini yang paling repot. Saya punya buku loh, judulnya My Enemy Is Me dulu. Musuhku adalah aku. Keren itu, keren. Musuhku adalah aku. Jadi musuh saya itu saya. Makanya saya nggak pernah ada musuh sama orang. Orang aja yang musuh sama saya. Saya nggak pernah ada musuh, nggak pernah nganggap orang musuh. Orang aja yang musuh sama saya. Mungkin ini kan bisnis ya. Di market ada benturan, ada apa, oke, nggak ada masalah. Tapi saya nggak. Karena pertarungan terberat saya itu diri saya. Itu yang paling repot mas. Betul betul. Saya Karena musuh nggak kita pernah tuh yang takut. paling utama tuh diri kita sendiri ya. Yes. Sama kayak saya ngomong ke istri saya. Kalau kamu sama saya clear, dunia bisa saya lawan. Saya bilang. Tapi kalau kamu nggak buat saya nyaman, dunia yang lemah pun akan berat bagi saya. Iya. Saya udah berumah tangga paham kok. kadang kita punya masalah di tempat usaha walaupun berat ya, Iya. masih kita bisa hadapi. Bisa hadapi. Tapi kalau udah sama istri Oh lagi ini berat. kan? Udah di double beratnya. Kayak gitu. Itu. Iya. Jadi nggak ada masalah mas mengenai penjual ludah itu whatever dia mau bilang apa. Tapi intinya kalau kita punya value, kalau kita yakin dengan value kita dan works, maka tebarkan ke sebanyak orang. Dan kalau ada yang nggak setuju itu urusan dia. Dia punya pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak baik tentang bidang itu atau apapun itu urusan dia. Tapi di kita sebarkan ke sebanyak mungkin. Karena dia akan kembali dalam bentuk kebaikan yang banyak. Wih, mantap. Ini biasa ngasih motivasi juga nih. Jadi ketika di ending kalimat tuh membuat kita pengen tepuk tangan. Pengen tepuk tangan. Kalau seandainya dihitung nih, pernah kali ngitung ya, berapa peserta total yang pernah diajar? Sekarang udah jalan hampir 15 tahunan ya. Oke. Kabupaten kota udah habis Indonesia. Dari mulai Pulau Sabang. Jadi di Pulau Sabang itu saya pernah seminar Aceh. Oh iya. Sampai di Merauke udah pernah. Sabang kan kecil banget itu. Kecil banget. Saya udah 4 kali seminar di situ. Orang berarti dari Acehnya nyebrang ke Sabang berarti? Enggak, orang Sabang ya. Hanya orang Sabang aja? Sabang itu kan kota. Iya. Kota Sabang. Ada wali kotanya. Iya. Kan ada orangnya di situ. Betul. Jadi situ. Oh hanya orang Sabang doang? Yes. Dan itu banyak juga pesertanya? Banyak juga. Dan Banda Acehnya beda lagi. Itu Iya beda lagi. Terus jadi. Karena emang saya konsen di daerah mas. Menurut saya ya. Orang daerah itu yang perlu kita improve. Karena kalau kita tinggal di Jakarta. Saya kan tinggal di Jakarta Selatan. Betul. Akses mudah mas. Kita nyari coach, mentor, profesional, motivator atau apapun itu gampang, Jakarta. gampang. Banyak. Dan murah hitungannya nggak pakai ongkos. nggak pakai ongkos. Kemudian deket ya kan. Dan memang bisa diakses lah. Tapi di daerah belum tentu. Misalnya kayak saya kan kalau leadership materi saya itu kan ngambilnya kan ke Tony Robbins. Amerika kan dari Tony Robbins ngambilnya. Nah, siapa yang bisa ngajar kayak Tony Robbins di daerah-daerah, di kampung-kampung? Padahal ilmu Tony Robbins itu untuk transformasi hidup penting banget. Ya kan?
strong mindset, strong definition, kemudian take action. Itu ilmu-ilmu kayak begitu kan di daerah agak repot Mas. Mereka harus ke Jakarta dulu gitu. Dan kan nggak banyak orang yang sadar kayak saya dulu. Oke lah, waktu saya tinggal di Medan kita nabung 6 bulan, baru kita ke Jakarta training, pulang lagi, nabung lagi, training lagi. Nah, kalau di daerah kan nggak, makanya kita datang ke daerah, ketemu sama anak muda, ketemu sama masyarakat langsung di daerah. Challenging Mas, challenging karena mereka nggak punya awareness tentang pentingnya belajar. Makanya isu yang diberikan ke kita tuh isu penipuan gitu-gitu. Iya, Ya, pinjol. karena mereka nggak tahu. Masih muda kan, masih muda juga kan? Iya, kemudian makanya saya kalau ketemu tim saya, kalau lu dibilang penipu dan lain-lain, udah lu buktiin aja acaranya bener, saya bilang. Acaranya bener, eventnya bagus gitu. Di level itu pengetahuan teman-teman di daerah, makanya perlu kita saya bukan makin takut ketika dapat serangan begitu, makin senang saya. Oh, ada tantangan. Ada tantangan, berarti soalnya yang biasa udah dihadapi semua. udah dihadapi semua. Nah, ini harus kita perangi nih kebodohan ini gitu. Ya makanya kita fokus dan kita hajar ya, nggak peduli. Iya, iya. Soalnya saya baca di berita juga ya bahwa pendidikan Indonesia itu termasuk tertinggal. Sangat Mas. Sangat ya bahkan. Oh iya kan sering ke daerah lebih kelihatan ya. Lebih lucu lagi. Apa yang kelihatan di lapangan yang kata Bang Safi terkesan lucu lah gitu ibaratnya. Yang perlu diperbaiki ya terutama kan konteksnya kan. Ya. Pertama kualitas guru ya. Oh Kualitas iya. guru. Wah, itu yang Tidak paling merata ya. itu babak belur Mas. Gajinya kecil. Ini maaf ya. Pengeluaran kita di Jakarta 1 hari 2 juta rupiah. Ya. Saya. Ada di sudut kota dan kabupaten lain yang digaji 500.000 sebulan. Diterimanya 3 bulan sekali. Masih ada. Bayangin level itu yang mengajar. Menurut saya bukan yang ngajarnya nggak bagus. Kalau orang dengan support seperti itu punya beban tinggi, kira-kira kan hasilnya gimana? Pasti kurang bagus. Dan dia cari kerjaan lain ujungnya kan. Jadi nggak fokus di ngajar. Nggak fokus. Jadi kualitasnya. Belum lagi yang tadi akses keilmuannya, akses cara ngajarnya gitu. Karena kan cara ngajar dengan apa yang diajarkan ini kan 2 hal yang berbeda nih. Gitu. Saya punya program namanya Teacherpreneur. Jadi saya datang ke daerah-daerah ketemu guru, saya ngajarin 2. Yang pertama cara ngajar, yang kedua cari penghasilan tambahan selain ngajar. Karena faktor ekonomi itu penting untuk mereka. Dan karena gajinya kecil jangan diharapin itu. Kalau bisa punya bisnis agak 3-5 biji di mana gitu kan, sambil ngajar kan dia asik tuh. Iya. Pengabdian jadinya ngajar itu. Pengabdian. Karena kalau jadi nafkah tuh nggak bisa gede banget ya. Wah, kurang Mas. Kasihan. Itu lagi yang itu satu, yang kedua narkoba lah. Di daerah tuh lebih mengerikan Mas. Narkoba. Oh iya serem. Lebih serem. Kemudian ya tadi seks bebas. Kemudian Bukan di kota aja itu oh masalahnya. enggak. Persoalan itu kan ada di mana-mana. Seks bebas ada. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin seks bebasnya di hotel kan, mereka ada di pohon, ada Di di mana, rumput, kuburan, aduh, lebih mengerikan, Jadi ini yang sedang kita coba educate agar improvement Indonesia tuh bisa merata Mas. Dan itu nggak gampang ya. Dan itu nggak gampang, butuh strong leadership. Itu menarik ya kalau menurut saya. Artinya kan kita ngomongin concern dari Bang Safi ini mengedukasi orang di daerah dengan knowledge yang dikumpulkan tadi gitu ya untuk di-sharingkan dengan price yang mungkin affordable lah, bisa dibilang kayak gitu. Artinya memang walaupun secara bisnis ada untung, tapi secara benefit ada kan gitu sangat. ya. Harus di atas itu malah. Kalau kita mau bisnis targetkan value yang kita berikan itu di atas apa yang kita dapatkan. Selalu targetkan itu di kepala kita. Ini kalau pengusaha pemula nih, apapun bisnisnya, usahakan value-nya itu di atas dari apa yang kita dapatin. Ya, sama. Saya kan punya namanya triple win tuh. Saya suka bicara ke tim saya ya. Triple win tuh pertama untuk business owner kalau kita ngomongin pebisnis ya. Untuk business owner. Yang kedua tuh untuk karyawan. Yang ketiga tuh untuk customer. Jadi kalau ngomongin bisnis ya win-nya 3 aja gitu kan. Nah, untuk customer adalah gimana caranya value yang kita berikan itu melebihi dari apa harga yang dikeluarkan oleh customer. Yes, agree. Kalau customer ngeluarin 10.000, gimana caranya nilainya lebih dari 10.000? Ya saya sebenarnya 250.000 kan. Iya. Acara Tony Robbins di Singapura itu duduk paling belakang, bayar 20 jutaan, Pak. Iya. Paling belakang tuh. Paling depannya 80-90 jutaan. Iya. Bayangin materi itu kita
convert, kita pendekin, kita sharing di harga 200-300 ribuan. Iya, kalau bisa ikutan materi Tony Robbins bergetar itu. Waduh. Bulu kuduk ya. Dan kan nggak punya akses kan? Pertanyaan saya, orang daerah mana yang mau terbang ke Amerika atau ke Singapura tuh? Kalaupun 30 ada juta? 1-2 lah. 1-2. Kita 280 juta penduduk, Mas. Iya, pengusaha yang udah punya duit juga kan masih mikir berangkat ke sana. Iya. Pertama uang, kedua bahasa. Iya, bahasa. Itu tantangannya. Makanya ini adalah kontribusi saya untuk Indonesia. Terserah kalau ada orang yang nggak suka tuh terserah. Tapi works, orang-orang yang kita latih itu bagus dan bermanfaat, mindsetnya bergeser. Tapi ingat ya, mindset itu kan bukan yang belajar hari ini besok langsung dapat sesuatu. Iya, proses itu. Mindset itu adalah proses panjang. Makanya siapa lagi yang salah? Motivator lagi yang salah. Motivator tuh memang jadi korban aja, Mas. Iya. Orang gagal, dia belajar gagal. Gagal. Gue diajarin sama si ini ya. Dia yang salah itu katanya. Padahal motivator itu kan bagian dari banyak ilmu pengembangan diri. Ya kan, ada motivasi, ada training, ada mentoring, ada coaching, ada konsultan dan lain-lain ya. Kan satu dari antara banyak gitu. Lu belajar cuma satu, kepengen dapat banyak, jangan dong. Gak bisa. Gak bisa. Lu harus belajar terus dan belajar banyak gitu. Justru ketika belajar kita baru tahu, oh kita banyak yang belum dipelajari. Yes. Itu Balik lagi ke tadi. Itu saya terjadi dengan saya. Saya waktu awal-awal bisnis saya jalan bagus, saya workshop. Saking senengnya workshop, disebutnya kan bahasanya ada ya, ahlul workshop. Ahlul workshop. Ahlul workshop. Jadi saking banyaknya training, saya udah lebih dari 400 training mungkin yang saya pernah ikutin ya. Artinya seneng training, walaupun sekarang benar-benar saya kurangin kan, udah wah ini saatnya nih fokus kan gitu ya. Kalau dulu kayak kok ini belum bisa, ujungnya nggak action gitu. Hanya sebagian yang di action kan gitu. Nah itu sayang juga kan kayak gitu ya. Makanya workshop itu penting tapi perlu diimbangi dengan eksekusi. Ya, kalau saya mengatakan itu namanya the curse of knowledge. Kutukan ilmu pengetahuan. Jadi Iya. pengetahuan itu kalau tidak segera dipraktekkan, dia bisa jadi kutukan, Mas. Iya. Banyak kutukannya. Khawatir berlebihan, takut nggak jelas. Nah, dengan kita action, kita jadi makin berani. Kadang berpikir gini juga, ini kok tim saya kenapa nggak berpikir gini? Kadang ada kalanya gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu. Masalahnya tim kita nggak tahu dan kita nggak ngajarin kan gitu. Makanya kita nggak bisa blaming tim kita juga kalau kita tidak mencerdaskan tim kita kan gitu. Betul. Kan nggak bisa bisnis yang jalan cuman bisnis ownernya atau CEO-nya doang kan. Yang pintar tuh perlu timnya justru kan. Kalau timnya nggak pintar, bisnisnya nggak bisa jalan. Betul, setuju. Dan kita tidak akan dapat tim yang pintar kalau kitanya nggak pintar. Itu dia. Dia akan bareng ikut. Betul. If you grow, your income grow. If you grow, your business grow. Selalu begitu. If you don't, your business don't. Iya. Gitu. Jadi dia akan berbanding lurus. Kesuksesan dengan pembelajaran itu rangkaian. Makin kita belajar, makin kita sukses. Orang yang nggak belajar pasti nggak sukses. Pasti, Mas. Saya ngelihat banyak yang begituan. Kalau dia bilang tapi saya kan bisa sukses nih, enggak. Di belakang kamera pasti dia belajar. Betul. Pasti dia belajar. Kalaupun dia sukses tanpa belajar, ada level tertentu di mana dia nggak bisa lewat. Ya. Kemudian mentok kan? Mentok. Kemudian yang kedua, sebenarnya dia belajar, tapi dia tidak mendefinisikan itu sebagai pembelajaran. Ya, dia ngobrol dengan profesional. Dia ngobrol dengan pengusaha-pengusaha. Dia bilang saya nggak belajar. Nggak belajar, itu belajar. Padahal dia belajar sama temannya terus dia praktekin. Itu belajar itu. Dia mengatakan itu bukan belajar, padahal itu belajar. Belajar informal. Dan lebih hebat karena bentuknya itu intisari dari pengalaman-pengalaman orang yang belasan tahun. Wisdom. Itulah kenapa saya bikin podcast. Iya, podcast tuh banyak untungnya. Saya aja mau buat podcast. Sepulang dari sini ya. Iya. Karena untungnya podcast itu kan kita bisa ngerangkum kan. Dapat insight. Betul. Ini diskusi begini nih. Ini otak kita mekar nih. Iya. Mencari jalan, dapat insight. Ada ruang-ruang baru gitu. Betul. Ya kan terinspirasi juga kan? Yes. Kayak tadi kita kan ngobrol di belakang layar, kita ngobrol panjang kali lebar. Nah, ketika sini lebih lebar lagi. Tapi yang lebih penting tadi tuh.
Kadang kita kan banyak obrolan di belakang layar yang ternyata ini kan kita belajar dari bintang tamu yang hadir juga gitu. Betul. Kebetulan saya kontennya kan inspirasi sukses, jadi lebih ke perjalanan suksesnya mereka ngapain aja. Ya. Karena patternnya tuh beda-beda. Ya. Patternnya beda-beda, tapi ada kesamaan. Ya. Gitu. Ada garis merah gitu. Ada garis merah. Yes, setuju. Ya, kayak tadi kan ngomongin bahwa justru musuh saya itu adalah diri sendiri. Ya. Karena setiap hari itu kan kita mengambil keputusan kan, apa Ya. yang mau kita pilih kan gitu ya. Dan lawan kita diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Itu lebih berat daripada ngurusi urusan orang lain. Iya. Keren. Dan banyak Om Deddy Corbuzier juga pernah bilang kan, gue nggak peduli apa kata orang. Ya. Ya kan. Yang penting selama menurut kita benar. Tidak melanggar apapun, jalanin aja. Jalan. Karena kita yang menjalani kan. Iya. Dan coba kita perhatikan orang-orang besar di dunia. Apakah dia dimusuhi? Pasti, Mas. Ya. Makanya saya kalau ketemu anak muda, selain saya tanya income dan bisnisnya, saya tanya berapa jumlah musuhnya. Kalau musuhnya belum banyak, belum besar. Iya, jadi gini, orang yang tidak punya musuh, pasti dia tidak memperjuangkan sesuatu, dan dia bukan siapa-siapa. Tidak melakukan apa-apa. Selalu ingin terlihat baik. Kalau dia melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, pasti ada konfrontasi kan, dan itu akan mengundang musuh. Selagi yang dia perjuangkan baik. Karena kan rumusnya sama. Pahlawan adalah bajingan bagi para musuhnya. Bajingan adalah pahlawan bagi kaumnya. Jadi ini tentang perspektif aja. Ya, kita di posisi mana? Kita di posisi mana? Gitu. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Kayak film Attack on Titan. Nggak tahu kan? Attack on Titan anime, nggak tahu kan? Nggak tahu. Kesibukan ngajar. Saya nggak nonton sampai nggak ngikutin terus lah, cuman rangkumannya. Jadi ada kayak 2 kelompok. Ternyata dari sudut angle-nya masing-masing mereka yang benar gitu. Iya, jadi yang kalimat yang tadi, kita tuh akan dianggap pahlawan bagi orang yang mengerti perjuangan kita. Dan kita akan dianggap lawan bagi orang yang nggak mengerti itu. Jadi itu nggak usah kita baperin, udah biarin aja, itu kan urusan dia. Betul. Kalau sekarang nih kita ngomongin anak muda lagi nih. Oke. Supaya sukses perlu ngapain sih? Yang pertama kan mindset, Mas ya. Oke. Yang kedua tuh ganti circle, ini yang repot. Ganti circle, ya. Dan sekarang mereka terbuai. Dan gak gampang nih loh. Betul. Saya kalau seminar saya ngomong ganti teman ini di atas 100 kali saya bicarain. Ganti teman. Ini beneran nih. Betul. Prakteknya gak gampang. Iya. Ganti circle itu. Betul. Gak gampang. Dia akan ditarik lagi. Terutama di sekolah ya. Sekolah. Pertama waktunya terbatas. Ya. Yang kedua teman yang ditemui itu aja. Ya. Ya kan? Yang ketiga frekuensinya sama. Ya. Berarti kalau mau hebat itu harus berani keluar dari zona itu. Dan lucunya zona itu akan narik dia balik lagi. Berarti pertarungannya balik lagi, pertarungan ke diri dia sendiri. Mampu nggak dia mengatakan tidak untuk hal-hal tidak penting? Itu yang nomor 2 tuh, ganti circle. Ini yang paling repot, Mas. Paling Gampang berat, diomongin nih. Kan mudah kita ngomongnya. Iya, ceritanya. Prakteknya nggak gampang. Prakteknya nggak gampang. Setuju. Karena ketika di lapangan kita gagal atau salah, kita kan tergoda untuk balik lagi ke titik yang lama. Betul. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah jangan menyalahkan siapapun. BJ ya. Ya, ini BJ. Ini penyakit nih, Pak. Banyak orang nyalain aja. Itu nggak boleh. Kalau lu masih nyalain orang, di titik itu lu nggak bertumbuh. Tapi kalau lu berhenti nyalain orang, itu start awalnya lu berubah. Jadi kalau lu mau berubah nih, jangan nyalain siapapun. Kalau kita miskin karena kita, kalau kita bego karena kita. Kita yang mengambil keputusan. Kita yang ngambil keputusan. Secara sadar atau tidak sadar itu karena kita. Jangan nyalain siapapun. Jangan nyalain keluarga. Ada loh orang nyalain keluarga. Orang tua saya miskin. Pertanyaannya, ada nggak orang tuanya miskin anaknya kaya? Ada. Kemudian broken home, ada nggak orang yang dulunya broken home keluarganya tapi anaknya sukses? Juga ada gitu. Jadi ini bukan tentang dunia dalam luar. Ini dunia di luar, sorry. Ini tentang dunia di dalam kita. Ini yang paling penting. Jadi nomor 3, jangan nyalain siapa-siapa. Yang keempat, kita harus berani mengganti input di kepala kita. Inputnya harus di change, Mas. Harus diubah. Input itu tontonan,
Itu dia. Ya kan, Iya. musik yang kita dengar, teman-teman kita diskusi, Pembelajarannya buku yang kita baca, input ini awal yang nanti akan ngedrive pengambilan keputusan kita dipengaruhi oleh input yang kita masukin. Kenapa keputusan kita salah? Karena inputnya salah. Iya. Kenapa keputusan kita tidak strategis? Karena inputnya tidak strategis. Ini penting banget. Ya. Kemudian yang berikutnya konsisten. Konsisten ini maknanya panjang banget. Kalau kita udah milih sesuatu, fokus, Mas. Nggak usah ketarik, ke-distract dengan hal-hal yang di luar itu gitu. Saya di awal jadi pembicara, itu zaman kita lama ya, lama banget. Itu nggak ada orang yang percaya kalau market kuliah dan sekolah itu bagus. Besar. Besar. Gak ada yang percaya. Trainer tuh ya jualnya ke corporate gitu. Mahal-mahal. Mahal-mahal. Enggak. Gini, kalau kita mau 1 miliar, kan ada beberapa cara. Iya. Ada 10 juta dikali 100. 100, ya kan? Ada 1000 dikali 1 juta misalnya, gitu ya. Pokoknya ada cara-cara tertentu. Iya. Tapi kan 1 miliar kan? Iya, kuantitinya dinaikin. Iya, ketika kuantitinya dinaikin, 1 miliar juga. Dulu di awal karir bisa tembus 6 miliar 1 bulan omset event kita se-Indonesia. Nggak nyangka orang bilang nggak mungkin, mungkin kok. Asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Itu konsisten. Konsisten tuh agak repot, Mas. Per hari ini lebih repot lagi karena tarikan informasinya cukup banyak. Jadi teman-teman yang sedang memulai bisnis, setelah lu dapat ide, market fit, ada buyernya dan value-nya lu bisa tuker, fokus. Jangan lompat-lompat. If you want to get everything, you can get nothing. Kalau kau mau semuanya, kau akan nggak dapat semuanya. Nggak bisa, satu aja fokus. Orang mau ngomong apa terserah dia. Penting kita fokus ke titik itu. Setelah kita gede, baru mulai diversifikasi ke yang lain-lain gitu. Seperti sekarang ya? Iya, kita sekarang punya banyak bisnis ya karena kita sudah punya capital yang cukup. Gitu. Baru kita bisa chip in di mana-mana kan gitu. Ngeri nih. Harus fokus. Investor nih sekarang. Investor. Ya itu tadi kan kita ngomongin berarti ini di area bisnisnya kan itu. Yes. Ya ini ya kita kan ngomongin tadi ya kalau pengen sukses tuh tadi ya ada beberapa pola. Ya. Dan sebetulnya untuk anak muda ini kan tantangannya banyak juga ya. Ya. Selain mungkin nanti tadi circle terdekatnya. Yes. Terus kegalauannya untuk melangkah ke dunia usaha kan gak mudah. Iya. Ya. Dan perlu ditekankan juga mungkin oleh Sobat Kang Ridwan ya bahwa mau profesional ataupun entrepreneur selama kita fokus kita bisa besar ya di Bisa. area itu. Bisa. Jadi ini bukan tentang karyawan atau pengusahanya. Ini tentang bagaimana andanya gitu loh. Bisa nggak jadi karyawan sukses? Bisa juga. Bisa nggak? Banyak. Bisa nggak jadi profesional sukses? Bisa. Bisa nggak jadi business owner sukses? Bisa. Bisa nggak jadi business owner gagal? Bisa. Bisa nggak jadi pekerja gagal? Bisa, sama. Jadi ini bukan tentang apa yang kita gunakan, tapi siapa yang menggunakannya, itu yang paling penting. Ngeri. Aduh. Ini ngisi materi tuh jadwal tuh hampir tiap hari ya? Tiap hari, Mas. Ini kan tadi dari Manado tadi pagi. Ini dari Manado nih Sobat Kang Ridwan dari Manado. Terus ngurus SIM dulu. Ngurus SIM hilang. Ngurus SIM hilang. Ke Polres. Oke. Foto aja. Iya. Saya tinggal. Terus? Langsung ke Kedutaan Besar Bahrain. Iya. Nah, karena kita ada International Islamic Young Economic Forum bulan Juni. Saya ketua panitianya. Jadi tadi ketemu beberapa dubes lah. Waduh, ini belum sempat dibahas ya. Internasional harus kita bahas tuh ya. Singkat aja. Ini karena yes. udah waktu mau habis juga. Iya. Terkait yang internasional ini gimana nih? Ya. Apa yang mau diarahkan nih? Ya, jadi gini, saya kan jadi presiden pemuda OIC ya, kerjasama Islam Dunia sejak tahun 2019. Oke. Jadi koneksi luar negeri saya cukup bagus untuk anak muda, entrepreneurship dan lain-lain. Nah ini menurut saya perlu dipikirkan nih. Iya. Bagi siapapun yang memulai usaha, tolong mulai membuat planning global plan. Ekspor. Yes, apapun, mau ekspor, mau jejaring, apapun. Intinya sekarang dunia sudah open border, tidak ada batas, tidak ada batas. Jadi jangan kampungan. Kita boleh dari kampung, saya orang kampung, tapi kita harus go global. Harus go global. Saya punya banyak teman di OKI, kita punya 57 negara anggota Islam di dunia.
Sekarang saya mau jadi presiden BRICS Youth Forum, Brazil, Rusia, India, South Africa dan China. Saya mau jadi ketua pemudanya. Dan dunia sudah mulai terbuka. Ya, makanya nabung, usahakan ke Eropa, rutinkan aja ke luar negeri. Gitu. Sambil jalan-jalan. Sambil networking, sambil ikut pelatihan gitu. Di awal-awal saya dulu kayak gitu. Sekarang udah connect, udah punya teman di banyak-banyak negara. Nah, di situ nanti opportunity-nya mulai terbuka dan akhirnya jadi bisnis. Ya. Jadi kita walaupun berasal dari kampung ya, kita Yes. jangan kampungan ya. Jangan kampungan. Karena dunia sudah serba online. Dunia sudah terbuka. Bukan Pembelajaran. hanya online ya. Artinya segala macam bentuk kemudahan, bebas visa itu udah banyak, Mas. Iya. Buat Iya. Indonesia artinya mudah sekali akses. Iya, dan ini ke depan akan semakin mudah lagi. Keren ya. Ini kita nggak sempat bahas banyak ya. Mungkin nanti kita season 2 nanti. Season 2. Kita khusus bicara tentang geostrategi. Iya, kita nanti bisa aja kita cari waktu ya. Karena Cari waktu. Topik masih banyak yang belum dibahas. Nih pertanyaan terakhir pembukaan Yes. saya biasanya. Saya minta tips Ya. buat sobat Kang Ridwan, terutama nih yang masih muda ya. Ya. Gimana supaya mereka bisa sukses? Sobat muda, Kang Ridwan, kata kunci yang saya dapat dari banyak pembelajaran adalah action, Mas. Itu Pak Putih dulu. Kita mau bego gimana pun, mau kacau gimana pun, kalau kita terus mencoba dan melakukannya, kita akan menemukan jalannya. Percaya itu. Tapi dengan kita belajar, benturannya tidak akan lebih banyak, gitu. Tapi ujung dari pembelajaran adalah tindakan. Tanpa tindakan maka tidak akan ada perubahan. Ujungnya adalah tindakan. Percuma ikutan workshop kalau nggak action. Nggak ada apa-apanya. Percuma dengar seminar bagus. Percuma dengar podcast bagus kalau nggak action juga. Kalau nggak action, segera rangkum tadi yang kita bahas. Iya. Besok ambil 1-2 keputusan baru, lakukan. Betul. Kita ini suka lucu loh. Tiap malam kita berdoa kan. Iya. Kesimpulan doa kita apa coba? Perubahan, betul nggak? Iya. Kesimpulan doa kita. Keinginannya kan ya. Intinya kan perubahan. Besok pagi kita melakukan hal yang sama. Kata Einstein, itu definisi orang gila. Hanya orang bodoh. Hanya orang gila yang kepengen Ya, hasil orang berbeda gila, dengan ya. cara yang sama. Kata Einstein. Betul Einstein. Jadi ayo lakukan sesuatu yang berbeda setiap hari Dengan action. dengan eksekusi. Oke, ini keren ya. Karena baik itu dalam hidup ya maupun dalam bisnis. Yang penting tuh eksekusi. Eksekusi. Ya, makanya ada 4 disiplin eksekusi dan Yes, lain-lain. yes. Ya kan? Ya itu kan tujuannya untuk Tantangan eksekusi. yang paling sulit tuh dieksekusi. Betul. OKR juga kan ngomongin eksekusi. Ngomong eksekusi. Semua. Coba Keren cek semua business tools. Ujungnya adalah execution. Betul. Bang Safi, thank Yes, you nih. oke. Wah, nih, saya beres podcast nih, ini nih semangat. Charging ya. Karena memang ketika ngobrol nih energinya beda nih. Karena biasa ngomong di depan banyak orang dengan energi besar, ketika ketemu dengan orang udah kebiasa gitu kan. Jadi energinya keren nih. Ini kita podcast sore nih tapi energi luar biasa nih. Salut saya. Yes. Ya, untuk usia yang lebih muda daripada saya. Oke, thank you Bang Safi, applause dong. Thank you.